Ya, masih dalam program lebih dekat dan tadi kita juga sudah berbincang mengenai profil dari Ketua DPRD Kabupaten Batanghari yaitu Ibu Anita Yasmin SE, dan ini nanti kita juga masih akan bertanya-tanya lagi nih Bu. Kalau tadi kita sudah membacakan profilnya mulai dari ternyata SMA pun sudah berprestasi, sudah ikut Bujang Gadis, terus juga pernah menjadi presenter salah satu TV lokal juga di Provinsi Jambi. Ini saya mau membahas mengenai ibu yang dimana seorang ketua DPRD Kabupaten Batanghari di usia yang ini saya pernah membaca kalau ibu ini adalah termuda loh se-Indonesia. 24 tahun sudah menjadi ketua DPRD. Tentunya banyak di lingkungan Kabupaten Batanghari sana di perkantorannya yang jauh lebih tua pastinya. Itu bagaimana nih membangun emosional dengan rekan satu kerja yang tentunya berusia lebih tua. Caranya membangunnya gimana, Bu? Kalau saya adalah satu hal yang saya pegang itu adalah we must respect each other to get respect gitu. Jadi kayak kita harus mulai dulu nih dari diri kita. Gimana kita menghormati orang lain, maka penghormatan itu nantinya akan datang sendiri gitu. Jadi dalam satu kasus adalah setelah dalam sidang paripurna atau dalam konteks formal, memang saya posisinya adalah ketua DPRD gitu. Jadi memang anggota yang lain memahami itu dan bahwasanya memang harus patuh lah istilahnya kan gitu dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota dan saya sebagai ketua. Namun ketika palu kayu 3 kali diketuk, bahwasanya memang sidang sudah ditutup, kemudian dalam konteks tidak formal dalam keseharian mereka adalah senior-senior saya gitu. Jadi memang saya sangat hormat dengan mereka, bahkan dalam tradisi kita kan cium tangan ya. Nah itu memang saya lakukan dalam konteks yang tidak formal gitu loh. Jadi pernah kejadian, jadi dalam satu momen sidang selesai gitu loh. Terus juga ada beberapa lah memang yang memang hampir semuanya di atas saya usianya, cuman memang ada beberapa yang usianya dibilang sangat senior kan gitu. Saya tetap cium tangan gitu loh, karena memang ketika sidang sudah selesai dia kaget gitu. Loh, kenapa ketua gitu kan? Kenapa ketua cium tangan gitu? Lah, memang kenapa gitu loh? Karena memang ketika sidang sudah selesai, ketika sudah tidak formal lagi, mereka adalah senior saya gitu loh. Nah itu mereka kaget. Nah itulah cara-cara saya untuk membangun emosional antara ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Batanghari tentunya. Ya, dengan rekanan lain juga seperti itu, seperti kepala dinas, kemudian juga ASN lainnya di DPRD Kabupaten Batanghari maupun di lingkup OPD Kabupaten Batanghari. Dalam konteks rapat, kemudian acara-acara formal, saya tetap memposisikan diri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Namun beda halnya ketika kita bertemu dalam acara seperti sedekahan atau acara-acara lainnya, kondangan gitu. Itu udah beda konteksnya. Ini saya mau tanya sedikit nih Bu, mungkin agak pertanyaannya agak santai juga nih. Pernah ada rasa canggung nggak sih ketika misalkan lagi di kantor tiba-tiba yang lebih tua mungkin menyapa dengan sebutan ibu atau mungkin mereka pasti memberikan rasa hormatnya juga nih, pernah ada rasa canggung nggak sih Bu? Iya benar, tapi itu memang bergulir loh, itu bergulir di kantor kan, di DPRD Kabupaten Batanghari memang. Karena sekretariat itu kan kebanyakan ada yang udah 20 tahun bekerja di sana, otomatis kan memang usia mereka senior lah ya kita bilang, baik dari segi pengalaman, dari segi usia, mereka jauh lebih harus dihormati gitu. Tapi mereka pun menyadari itu, nggak mungkin kan mereka manggil saya ade atau apa gitu. Jadi memang bergulir lah di DPRD Kabupaten Batanghari itu. Dipanggil ibu dan berusaha membiasakan diri diri untuk hal itu ya.
Oke, nah ini Ibu sudah termasuk Ketua DPRD yang cukup lantang nih dan juga konsen pada pembentukan perda tentang lingkungan. Ini kalau untuk perda lingkungan sendiri khususnya di Kabupaten Batanghari itu seberapa pentingnya sih Bu? Sebetulnya sih kalau bicara tentang permasalahan-permasalahan di Kabupaten Batanghari, yang terpenting itu sebetulnya adalah masalah infrastruktur. Karena memang itulah yang menjadi permasalahan utama lah di Kabupaten Batanghari. Namun ketika bicara tentang lingkungan, hal ini juga sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu bahwa lingkungan ini merupakan ornamen utama dalam kehidupan. Itu aja sih. Berarti ini wajar kalau dikatakan Iya. lingkungan ini adalah hal yang sangat penting juga. Nah ini termasuk salah satunya itu merapikan rencana detail di Tata Ruang Batanghari. Langkah yang akan diambil ataupun yang sudah diambil untuk hal ini? Sebetulnya gini ya, RDTR itu, rencana detail tata ruang itu adalah turunan dari RT/RW, rencana tata ruang wilayah gitu kan. Jadi sebetulnya memang tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mengklasifikasikan satu daerah itu berdasarkan potensinya di dalam satu kabupaten. Kemudian juga yang kedua tujuannya adalah untuk meningkatkan, membuka perekonomian di khususnya Kabupaten Batanghari. Caranya apa? Contohnya seperti ini. Konkretnya misalnya di Kecamatan Muara Bulian menjadi pusat perkantoran. Kemudian di Kecamatan Muara Tembesi menjadi pusat perdagangan gitu. Begitu juga dengan kecamatan-kecamatan lainnya, tapi ini tidak bisa ditentukan secara sepihak gitu loh, karena memang dibutuhkan kajian-kajian lebih dalam, uji kelayakan tentang kepantasan satu wilayah untuk menopang potensinya gitu. Nah, ini juga dibutuhkan ahli-ahli, kemudian tim pakar yang concern terhadap keilmuannya lah gitu kan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah ketika ini dibentuk, maka setiap kecamatan itu menjadi mampu mempermudah mereka untuk memaksimalkan potensi mereka lah dalam Kabupaten Batanghari. Nah ini tentunya ketika sudah menjalankan hal tersebut, sudah menjalankan langkah-langkahnya juga tentunya ada kesulitan-kesulitan yang sempat dialami juga. Mungkin itu kesulitannya sendiri dalam hal apa ini? Sebetulnya itu belum diproses ya masalah RDTR itu. Namun memang yang melaksanakan perda itu di seluruh Indonesia ini juga belum banyak gitu. Bahkan memang beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi pun memang sedang proses melakukan itu. Jadi memang tidak mudah sebetulnya. Dari perbincangan saya dengan pakar nasional lah, saat itu memang pembentukan perda RDTR ini membutuhkan waktu minimal 2-3 tahun. Jadi memang butuh concern yang cukup inilah untuk mewujudkan hal ini. Dan butuh dukungan dari beberapa pihak juga tentunya Bu ya. Nah ini saya mau bertanya tentang tadi kan sudah, kalau jalannya sendiri ini sudah berapa lama kira-kira nih Bu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari? Berapa ya? Saya lupa deh. Kayaknya sekitar 2-3 bulan ya? Udah sekitar 2-3 Iya, bulan. 2-3 bulan. Kalau jadi anggotanya itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober, kemudian juga 1 bulan setelah itu resmi dilantik sebagai ketua definitif sampai saat ini. Ya sekitar 3 bulan lah. Nanti saya akan bertanya nih gimana kesan pertamanya saat pada beberapa bulan lalu dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari di usia 24 tahun. Tapi tahan dulu Bu ya. Nanti kita akan temukan jawabannya dari Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Ibu Anita Yasmin SE usai jeda berikut ini.